Halo, saya Bo dari Upskillot.id. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih install WordPress di SAM. Misalkan teman-teman ingin mencoba membuat website nih menggunakan WordPress. Nah, otomatis kan si WordPress ini harus diinstal dulu di SAM nih. Nah, gimana caranya akan kita bedah di video kali ini. Oke, langkah pertama untuk menginstal WordPress di SAM, yang pasti kita harus sediakan dulu file WordPress-nya. Terus yang kedua dan pasti juga kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu software SAM-nya. Nah, di sini saya tidak akan memperlihatkan cara instalasi SAM-nya karena memang kebetulan di sini saya sudah melakukan instalasi sebelumnya. Jadi kita akan langsung masuk ke materi mempelajari bagaimana instalasi WordPress-nya di SAM seperti itu. Nah, pertama kita masuk dulu ke wordpress.org. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload file WordPress yang akan diinstal di SAM atau di komputer lokal teman-teman sekalian. Nah, di sini kita klik Get WordPress, lalu kita klik Download WordPress 59.3. Nah, ini versinya bebas ya. Kadang ada yang keluar seperti itu, ada juga yang keluar versi yang lain seperti itu. Nggak jadi masalah, yang penting yang kita download adalah file WordPress-nya. Nah, misalkan setelah selesai, kita pindahkan, kalau saya kemarin udah download sih ini. Nah, kita pindahkan file WordPress ini ke dalam folder SAM. Yaitu biasanya kalau folder SAM itu adanya di C ya. Secara default itu kalau kita install SAM akan ada di C. C, terus namanya SAM, terus kita masuk ke folder htdoc. Nah, di sini kita bisa paste file yang tadi di folder download tadi, pindahin ke sini. Nah, kalau udah, kita tinggal ekstrak aja nih RAR-nya. Misalkan kita ekstrak nih file WordPress-nya. Ekstraknya bisa di drag keluar seperti ini ya. Ya intinya pokoknya diekstrak, dikeluarkan di dalam foldernya, dikeluarin dari dalam RAR yang udah kita download sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat lebih dalam, di dalam folder WordPress ini banyak banget file-file yang memang dibutuhkan oleh si WordPress itu sendiri agar bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, di sini karena namanya foldernya WordPress, kita nggak usah ganti, nggak apa-apa. Terus sekarang kita masuk ke namanya localhost. Eh, kita masuk dulu ke halaman utama SAM-nya ya, ke localhost. Nah, kalau misalkan teman-teman terjadi seperti ini, localhost refuse to connect. Berarti coba pertama cek dulu nih teman-teman. Nah, SAM-nya ini udah jalan belum sih Apache-nya? Nah, ini bisa terjadi karena modul Apache-nya ini atau modul web server Apache-nya ini belum berjalan. Nah, makanya harus kita start dulu. Lalu jangan lupa untuk MySQL database-nya juga kita start juga ya. Nah, udah di sini setelah lihat udah running secara baik gitu ya, kita close aja atau minimize bebas. Kita coba refresh lagi localhost dan akan masuk ke tampilan ini. Berarti otomatis kalau kita udah lihat tampilan seperti ini, berarti SAM kita sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang localhost slash kita ganti jadi localhost slash WordPress. Kenapa pakai slash WordPress? Karena kita kalau lihat tadi di directory kita yang udah kita buat ya sebelumnya, di sini kita pakai webnya itu namanya foldernya WordPress. Jadi kita otomatis harus buka localhost slash WordPress seperti itu. Kalau misalkan teman-teman diganti nih, di rename namanya slash Pratomo, ya berarti teman-teman harus bukanya localhost slash Pratomo seperti itu. Nah, sampai sini kita jangan dulu continue. Kita akan membuat dulu database yang diperlukan oleh WordPress itu sendiri. Nah, cara buat databasenya kita buka localhost juga sama, cuman ganti slashnya php myadmin. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kenapa kita membutuhkan database? Ya, memang untuk WordPress itu sendiri karena berbasis web, dia butuh tempat penyimpanan untuk storing datanya. Jadi data, misalkan nanti data foto atau misalnya data website teman-teman yang nanti akan dibuat, itu akan dimasukkan ke dalam sebuah database seperti itu. Nah, di sini kita klik baru, lalu kita buat namanya databasenya WordPress deh, karena saya samain aja ya dengan nama webnya ya, atau nama folder web yang tadi. Kita
kita enter aja database WordPress telah dibuat. Nah, udah ini kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita tinggal close aja. Yang penting database-nya sudah dibuat dengan baik dan sudah berhasil seperti itu. Kita balik lagi close. Di sini kita pilih bahasa dulu. Saya pilih English aja. Terus kita let's go. Di sini kita harus memasukkan nama database name. Nah, kebetulan nama database name tadi apa? WordPress ya. Nah, jadi kita masukin juga nama WordPress seperti itu. Untuk username-nya, kalau misalkan teman-teman memang secara default baru install SAM, username-nya itu maka username-nya itu akan root seperti ini. Dan password-nya ini kita bisa kosongkan aja, delete. Lalu database hostnya kita biarkan localhost dan table prefix-nya kita biarkan WP. Oke, saya ulang dari atas ya. Jadi database name itu adalah nama database yang udah kita buat sebelumnya. Kalau kita lihat lagi, coba localhost phpMyAdmin. Nah, database yang kita buat sebelumnya itu namanya WordPress ya. Nah, ini. Jadi database name-nya WordPress, username-nya root, password-nya ini kita kosongkan. Database hostnya localhost, table prefix-nya biar wp underscore, lalu kita submit. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, berarti koneksi antara WordPress atau web WordPress-nya dengan database yang udah kita buat itu sudah terhubung atau sudah terkoneksi. Lalu kita tinggal klik run the installation. Nah, di sini berarti kalau muncul tampilannya sama dengan tampilan di saya ini, teman-teman udah berhasil melakukan instalasi WordPress. Nah, sekarang kita tinggal isi aja nih site title-nya, misalkan apa? Website WordPress misalkan, atau website Bowo deh. Nah, username ini adalah username yang akan kita gunakan sebagai administrator. Misalkan kalau nanti kan kita mau edit webnya nih, mulai dari edit logo, nambah tulisan, atau mungkin nambah warna dan lain-lain. Dan itu semua kita membutuhkan user, yaitu username-nya user administrator. Nah, di sini kita akan buat dulu username-nya misalkan Bowo. Nah, passwordnya ini bebas ya teman-teman, tapi memang disarankan statusnya ini jadi strong. Tapi karena kita hanya belajar, kita nggak jadi masalah, pakai aja nama passwordnya Bowo seperti itu. Lalu karena ini passwordnya juga very weak, berarti lemah banget ya kalau passwordnya cuma nama Bowo. Kita harus konfirmasi dulu bahwa kita memang setuju menggunakan password yang lemah seperti ini. Jangan lupa emailnya wajib diisi. Pakai email utama kalian atau apapun bebas. Nah, ini kita biarin aja, nggak usah di checklist. Lalu kita install WordPress. Nah, oke, sukses. Berarti WordPress sudah berhasil diinstal seperti ini. Kita tinggal klik login. Nah, di sini udah otomatis saya save ya tadi. Jadi teman-teman bisa coba lagi username-nya dengan username yang teman-teman buat sebelumnya, passwordnya juga sama. Kalau saya Bowo. Di sini kita langsung masuk ke dalam halaman utama atau dashboard utama WordPress. Nah, di dashboard ini semua kegiatan mulai dari editing web, nambah foto, ganti warna, atau misalkan buat apapun yang berkaitan dengan website teman-teman akan dilakukan di dalam dashboard. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih saya pengen lihat halaman depannya Kak, kalau ini kan halaman belakang ya atau gitu, atau biasanya saya sebut backend. Kalau kita lihat front end-nya, kita tinggal klik visit site aja. Nah, ini adalah web pertama kita. Jadi secara default ini ada tampilan website yang disediakan oleh WordPress. Tenang aja, nanti tampilan ini semua akan bisa kita rubah ya. Jadi untuk di video kali ini saya rasa cukup materinya. Jadi kita belajar bagaimana instalasi WordPress terlebih dahulu di dalam SAM seperti itu. Karena sebelum kita melakukan pembuatan website, misalnya mulai dari editing dan lain-lain, ya otomatis websitenya juga harus ada dulu ya teman-teman ya. Karena ini adalah fundamental, jadi teman-teman wajib paham bagaimana cara instalasi WordPress di dalam SAM. Oke, baik, saya Bowo. Saya akhir aja videonya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.